rekan yang sedang menonton ataupun yang melihat video ini, perkenalkan nama saya Dede Rizman dengan NIM 2507059. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi tentang pemanfaatan teknologi pada era modern. Presentasi ini akan membahas pengertian teknologi informasi, tujuan, manfaat, serta penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Okay. Teknologi adalah hasil dari pemanfaatan ilmu, pengetahuan untuk membantu manusia dalam menyelesaikan berbagai pekerjaan. Menurut beberapa ahli seperti Berniker, Sitel, serta Siemens dan Tittenberger, teknologi dapat dipahami sebagai sistem, metode atau cara kerja yang dirancang untuk mempermudah kehidupan manusia. Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa teknologi berperan penting dalam menghasilkan produk atau alat yang berguna bagi manusia. Definisi informasi. Nah, definisi informasi itu apa sih? Nah, teknologi adalah hasil dari pemanfaatan ilmu pengetahuan untuk membantu manusia dalam menyelesaikan berbagai pekerjaan. Nah, seperti sekumpulan data atau fakta yang diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya. Biasanya informasi akan diproses terlebih dahulu agar penerima mudah memahami informasi yang diberikan. Sederhana, informasi sudah diolah menjadi bentuk yang bernilai atau bermakna. Informasi memang tidak bisa dipisahkan dengan data. Kendati demikian, keduanya memiliki arti yang berbeda. Asalnya data adalah fakta yang masih bersifat mentah atau belum diproses. Setelah mengalami pengolahan, data tersebut bisa menjadi informasi yang dibutuhkan masyarakat. Selanjutnya, ada teknologi informasi. Nah, teknologi informasi itu apa sih? Nah, teknologi informasi adalah istilah yang merujuk pada penggunaan komputer, perangkat lunak seperti Microsoft Word, Excel, terus Google, dan sebagainya, jaringan dan infrastruktur telekomunikasi untuk memproses, menyimpan, mentransmisikan, dan mengolah data atau informasi. Teknologi informasi juga mencakup komputer, server, jaring internet, aplikasi hingga media sosial. Dengan teknologi informasi, manusia dapat mengakses dan mengelola informasi secara lebih cepat, efisien, dan aman. Oke. Selanjutnya ada tujuan teknologi informasi. Nah, tujuan teknologi informasi itu apa sih? Tujuan teknologi informasi adalah untuk menyediakan solusi yang efektif dalam mengelola informasi sehingga dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kemudahan dalam berbagai bidang kehidupan. Teknologi informasi juga bertujuan untuk memastikan bahwa akses terhadap informasi dilakukan dengan cepat, akurat, dan aman, serta dapat membantu informasi pengambilan keputusan berdasarkan data yang valid. Seperti itulah mempercepat akses informasi. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang keempat, memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi. Yang kelima, mengurangi kesalahan manusia. Pada slide selanjutnya itu ada manfaat teknologi informasi. Nah, apa sih manfaat teknologi informasi manfaat teknologi informasi itu seperti apa? Nah, teknologi informasi membuat pekerjaan itu lebih mudah, lebih efektif dan efisien.
Sejak zaman prasejarah hingga era modern, teknologi terus berkembang untuk membantu manusia bertahan hidup dan meningkatkan kualitas hidup. Salah satu contoh manfaat besar teknologi adalah komputer, di mana komputer sampai digunakan sekarang karena dibutuhkan sebagai teknologi yang mampu mengolah informasi dalam jumlah yang besar dan cepat juga. Di sini juga ada manusia menciptakan berbagai alat agar bisa memenuhi kebutuhannya, seperti bak kapak dan belati yang digunakan untuk berburu binatang. Nah, pertemuan tersebut untuk mempermudah pekerjaan manusia dalam mengolah makanan sehingga bisa bertahan hidup. Seiring berkembangnya zaman, manusia pun terus belajar dan berusaha menciptakan sesuatu agar mempermudah berbagai pekerjaan. Nah, pada zaman dulu kan itu kapak dan belati, di mana kapak itu dibuat dari batu pada zaman dulu. Sedangkan pada zaman sekarang yaitu dengan menggunakan kapak besi dan ada pisau juga yang dari aluminium. Karena kejadiannya adalah zaman yang terus berkembang. Oke. Selanjutnya, nah, selain itu juga banyak penemuan lain, mulai dari mesin untuk membantu manusia menciptakan sesuatu dengan waktu yang lebih singkat, uang untuk memudahkan pertukaran barang dan membuat nilainya lebih terukur, hingga kendaraan untuk mempermudah pergerakan. Oke. Pada slide selanjutnya juga ada pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi (TI) pada era modern ini mencakup peningkatan efisiensi di berbagai bidang, mulai dari komunikasi, yaitu email, media sosial, video call, akses informasi yaitu seperti internet, pendidikan seperti e-learning, yang dimana e-learning seperti di kampus ITG, hingga bisnis yaitu otomatisasi, e-commerce. Selain itu, TI juga mentransformasi industri kesehatan, pertanian, dan hiburan melalui inovasi seperti Internet of Things, yaitu bisa disebut dengan IoT dan virtual reality atau VR. Nah, di sini juga ada beberapa contoh, yaitu ada penggunaan VR dan bisnis. Nah, pemanfaatan teknologi yang telah dinikmati manusia pada era sekarang, yaitu pada era modern. Di antaranya ada pendidikan. Teknologi memungkinkan pembelajaran jarak jauh juga terus bisa. Kita bisa melihat perubahan besar dalam sistem pendidikan di Indonesia. Kini siapapun bisa belajar apa saja, dari mana saja dengan bantuan teknologi komputer. Nah, di mana zaman sekarang pada era modern ini pendidikan tentunya tidak selalu offline, ada pun juga dengan secara online, yaitu dengan les online maupun itu les bahasa Inggris ataupun les matematika juga bisa dilakukan dengan secara online dengan adanya zaman sekarang yang lebih mudah. Nah, yang kedua ada komunikasi. Kita dapat berinteraksi melalui chat dan video call dalam bisnis dan perdagangan. Nah, contohnya di sini teknologi terkini berbasis komputer telah memudahkan kita untuk berkomunikasi. Siapa yang tidak memasukkan aplikasi komunikasi saat ini, komunikasi dapat dilakukan melalui chat dan video conference, di mana biayanya juga sangat terjangkau. Nah, pada era zaman sekarang ini komunikasi itu justru jauh lebih mudah, dan dimana kita bisa melakukan chat, video call, serta tentunya juga contohnya seperti kayak Zoom, Classroom, dan sebagainya. Yang ketiga ada pemanfaatan di berbelanja. Nah, yaitu dalam bisnis dan perdagangan.
Berbelanja kini semakin mudah dengan teknologi terkini. Berbelanja tidak lagi terbatas di satu kota atau provinsi, bahkan berbelanja perlu dari luar negeri pun semudah membalikan tangan. Bisnis jual beli dapat terhubung secara real time, sehingga pemilik bisnis sudah jarang melakukan transaksi secara offline. Nah, tentunya juga pada zaman sekarang ini, pada era modern, ini juga dalam berbelanja sedikit berkurang dalam berbelanja offline, kebanyakan dengan berbelanja secara online, di mana seperti berbelanja di lewat Shopee, media sosial, TikTok Shop dan sebagainya, dibandingkan dengan berbelanja secara offline, karena tentunya ada berbagai fitur-fitur yang membuat masyarakat lebih tertarik kepada berbelanja online. Yang keempat itu ada berbisnis. Nah, di era modern bisnis online bukanlah suatu hal yang istimewa. Teknologi komputer dalam membuat bisnis apapun menjadi sangat mudah. Pemilik bisnis hanya perlu memiliki situs web yang dapat digunakan untuk mempublikasikan jenis bisnis. Nah, jika kita mempunyai sebuah bisnis ataupun bisnis apapun itu, untuk memperkembangkan atau memajukan sebuah bisnis, tentunya bisa memiliki situs web supaya masyarakat dari luar ataupun dari luar negeri bisa melihat situs web kita, apa yang kita jual, dan untuk siapa produk kita untuk dijualkan. Nah, keberadaan media sosial juga mempermudah bisnis. Saat ini bisnis dan pemasaran dilakukan secara dengan perkembangan yang sangat pesat. Bisnis menjadi lebih efisien karena aktivitas pemasaran, promosi, publikasi diketahui banyak pengguna internet secara real time. Yang kelima ada medis. Nah, di mana kita bisa melihat nih pemanfaatan teknologi komputer nih dalam bidang industri farmasi dan medis di bidang kedokteran. Kita sudah mengetahui bahwa berbagai mesin canggih bekerja dengan teknik terkini untuk menghitung kompleksitas tubuh manusia serta memberikan hasil yang tepat terkait dengan diagnosa. Nah, pada pembuatan teknologi informasi ini tentunya juga medis, bidang industri farmasi ataupun di kedokteran, pada era sekarang, pada era modern, tentunya juga medis ini akan terus berkembang. Dengan mengikuti perkembangan zaman. Seperti contohnya itu ada diagnosa penyakit menggunakan robot misalnya. Nah, di sini ada gambar contoh penggunaan teknologi informasi pada era modern ataupun pada masa depan nih. Di sini ada gambar contoh penggunaan Internet of Things, yaitu di host green, yaitu tanaman host green, di mana itu ada pemanfaatan lahan, di mana lahan akan semakin sempit, seperti nanti dengan pengikut perkembangan zaman modern, lahan akan semakin sempit dan tentunya juga lahan akan semakin penuh dengan batu dan aspal lah. Sekarang di kota-kota juga lahan sudah semakin sempit, contohnya di Jakarta. Nah, di Jakarta lahan sudah sempit nih. Bagaimana cara memanfaatkan supaya kota tersebut tuh tidak hilang dari petani ataupun penanaman sayuran. Nah, dengan cara yaitu dengan penggunaan house green, yaitu lahan khusus untuk sayuran. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Nah, yang keenam itu adalah pertanian. Sektor pertanian di Indonesia kini telah menggunakan teknologi komputer. Untuk meningkatkan produktivitas, petani menggunakan inovasi teknologi komputer untuk menentukan waktu terbaik hasil panen.
Dengan bantuan teknologi ini, mereka dapat memperoleh informasi yang lebih baik tentang tanah dan lingkungan serta meningkatkan produksi dan biaya. Nah, tentunya juga pada era sekarang, era modern, dalam pertanian kita juga bisa menggunakan adanya teknologi informasi yaitu Internet of Things, di mana kita bisa mendeteksi kesuburan tanah, pH tanah, dan berapa kadar air dalam tanah tersebut. Dan tentunya juga kita bisa menggunakan dengan alat mendeteksi cuaca, hujan, perakiraan hujan, terus dengan penyiraman otomatis. Nah, semua itu bisa digunakan dengan adanya teknologi informasi, yaitu Internet of Things. Nah, di sini perkembangan jumlah pelanggan telepon bergerak seluler. Ini adalah sebagai contoh, yaitu ada chart, yaitu ada chart tabel diagram perkembangan jumlah pelanggan telepon bergerak seluler di Indonesia, ada seperti Telkomsel, Indosat, dan Mobile Edge. Nah, implementasi teknologi informasi. Nah, di sini ada gambaran contoh implementasi teknologi informasi. Seperti ada bidang kesehatan, bidang infrastruktur, bidang pangan, bidang pendidikan, dan bidang informasi. Nah, ini ada materi dengan Selamat siang adik-adik. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya. Untuk kesimpulannya, yaitu sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa teknologi dan informasi ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia modern. Pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi, kualitas hidup, dan mendukung kemajuan di berbagai sektor. Demikian mungkin presentasi saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, tentunya juga bagi saya. Jika ada kata salah atau dengan perilaku saya bisa mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.